Setelah Laut Merah terbelah, setelah mereka menyaksikan Fir'aun ditelan ombak karena kesombongannya, umat Nabi Musa seharusnya tunduk, bersyukur, dan beriman sepenuh hati. Tapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Mereka kembali membangkang, menuntut, meragukan, bahkan meminta sesembahan selain Allah. Inilah kisah kelam kaum yang hatinya keras, yang matanya melihat kebenaran, namun jiwanya tertutup oleh hawa nafsu. Sebuah pengkhianatan spiritual yang terjadi tak lama setelah mereka diselamatkan dari kehancuran. Inilah kisah kembali murtadnya kaum Bani Israel. Setelah Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya, yaitu Bani Israel, berhasil selamat dari kejaran Raja Firaun beserta bala tentaranya, sebagian Bani Israel ragu-ragu terhadap kematian Firaun, sehingga ada yang berkata bahwa Firaun belum mati. Maka Allah perintahkan kepada laut untuk mengangkat jasad Firaun. Lalu jasad Firaun terangkat dan terdampar ke daratan, masih memakai baju besi perangnya yang sudah sangat dikenal baik oleh Bani Israel dan penduduk Mesir, sehingga mereka semua yakin memang Firaun sudah binasa. Jasad Firaun tersebut dapat menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bagi Bani Israel, penduduk Mesir, dan siapapun yang datang belakangan jauh sesudah peristiwa tersebut. Setelah berhasil menyeberangi Laut Merah dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bani Israel meneruskan perjalanan meninggalkan daerah pantai menuju negeri yang dijanjikan. Dalam perjalanan mereka bertemu suatu kaum yang masih menyembah berhala yang berbentuk seekor sapi. Melihat hal tersebut, sebagian Bani Israel langsung mengajukan permintaan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membuatkan bagi mereka berhala yang sama untuk disembah. Tentu saja permintaan yang bodoh ini serta-merta ditolak oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah kaum Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan menyeberangi Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam menerima perintah dari Allah untuk naik ke Bukit Tursina. Di sana, beliau akan bermunajat dan menerima wahyu berupa kitab Taurat yang akan menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Sebelum berangkat, Nabi Musa menunjuk saudaranya, Nabi Harun alaihissalam, untuk menggantikan posisinya sementara dalam memimpin Bani Israel. Nabi Musa berjanji kepada Bani Israel yang ditinggalkan di bawah pimpinan Nabi Harun bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka lebih lama dari 30 hari dalam perjalanannya ke Tursina untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi berhubung dengan adanya perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melengkapi jumlah hari puasanya menjadi 40 hari, maka janjinya itu tidak dapat ditepati dan kedatangannya kembali ke tengah-tengah mereka tertunda menjadi 10 hari lebih lama dari yang telah dijanjikan. Setelah perginya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel masih sabar menunggu selama beberapa hari. Sudah hampir sebulan, Nabi Musa alaihissalam belum juga kembali membawa Taurat yang dijanjikan. Bani Israel mulai gelisah, kembali mereka menghitung hari. Nabi Harun alaihissalam yang menggantikan saudaranya memimpin Bani Israel berkata kepada Bani Israel, "Wahai Bani Israel, kalian tidak halal memakan rampasan perang. Sedangkan perhiasan bangsa Mesir yang kalian bawa adalah ganimah. Kumpulkanlah dan timbunlah dalam tanah. Kalau Musa datang dan menghalalkannya, ambillah. Tetapi kalau tidak, itu adalah sesuatu yang tidak boleh kalian makan." Lalu mereka mengumpulkan harta dan perhiasan rampasan yang mereka dapat dari Mesir dan menimbunnya dalam tanah. Hari demi hari berlalu. Bani Israel merasa kecewa dan menyesalkan kelambatan kedatangan Nabi Musa kembali ke tengah-tengah mereka. Mereka menggerutu dan mengomel dengan melontarkan kata-kata kepada Nabi Musa, seolah-olah ia telah meninggalkan mereka dalam kegelapan dan dalam keadaan yang tidak menentu. Mereka merasa seakan-akan telah kehilangan pimpinan yang biasanya memberi bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada mereka. Keadaan yang tidak puas dan bingung yang sedang meliputi kelompok Bani Israel itu digunakan oleh orang munafik bernama Samiri yang telah berhasil menyusup ke tengah-tengah mereka sebagai kesempatan yang baik untuk menyebarkan benih syiriknya dan merusakkan akidah para pengikut Nabi Musa yang baru saja menerima ajaran tauhid dan iman kepada Allah. Samiri yang munafik itu menghasut mereka dengan kata-kata bahwa Musa telah tersesat dalam tugasnya mencari Tuhan bagi mereka dan bahwa dia tidak dapat diharapkan kembali. Dan karena itu dianjurkan oleh Samiri agar mereka mencari Tuhan lain sebagai ganti dari Tuhan Musa. Samiri melihat bahwa hasutan itu dapat menggoyahkan iman dan akidah pengikut-pengikut Nabi Musa yang memang belum meresapi benar ajaran tauhidnya
Dengan segera, Samiri membuat patung bagi mereka untuk disembah sebagai Tuhan, pengganti Tuhannya Nabi Musa. Patung itu berbentuk anak sapi yang dibuatnya dari emas yang dikumpulkan dari perhiasan-perhiasan para wanita. Dengan kepandaiannya, Samiri pun mengambil emas tersebut. Patung itu dibuat sedemikian rupa hingga mirip dengan anak sapi. Patung anak sapi tersebut dapat mengeluarkan suara, namun tidak jelas dan bukan berupa perkataan yang dimengerti, melainkan hanya semacam bunyi yang ditimbulkan oleh aliran angin semacam siulan. Maka diterimalah patung anak sapi itu oleh Bani Israel, pengikut Nabi Musa yang masih lemah iman dan akidahnya itu sebagai Tuhan persembahan mereka. Alangkah naifnya akal Bani Israel. Bagaimana mungkin mereka tertipu dan terpalingkan dari Allah, Tuhan semesta alam, oleh patung anak sapi yang bersuara tak jelas tersebut. Bahkan mereka mengatakan bahwa Musa alaihissalam telah salah dalam menuhankan Allah. Ditegurlah mereka oleh Nabi Harun yang berkata, "Alangkah bodohnya kamu ini. Tidakkah kamu melihat anak lembu yang kamu sembah ini tidak dapat bercakap-cakap dengan kamu dan tidak pula dapat menuntun kamu ke jalan yang benar? Kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan menyembah pada sesuatu selain Allah." Teguran Nabi Harun itu dijawab oleh mereka yang telah termakan hasutan Samiri itu dengan kata-kata, "Kami akan tetap berpegang pada anak sapi ini sebagai Tuhan persembahan kami sampai Musa kembali ke tengah-tengah kami." Nasihat Nabi Harun alaihissalam sama sekali tidak mereka indahkan dan malah menegaskan akan terus menyembah patung anak sapi tersebut sampai Nabi Musa alaihissalam pulang dan menjelaskan kebenaran yang sebenarnya. Nabi Harun tidak dapat berbuat banyak menghadapi kaumnya yang telah berbalik menjadi murtad itu, karena ia khawatir kalau mereka dihadapi dengan sikap yang keras, akan terjadi perpecahan di antara mereka dan akan menjadi keadaan yang lebih rumit dan gawat sehingga dapat menyulitkan baginya dan bagi Nabi Musa kelak bila ia datang untuk mencarikan jalan keluar dari krisis iman yang melanda kaumnya itu. Ia hanya memberi peringatan dan nasihat kepada mereka sambil menanti kedatangan Nabi Musa alaihissalam kembali dari Bukit Tursina. Di Bukit Tursina, Nabi Musa menjalani malam-malam ibadahnya dengan penuh kekhusyukan. Setelah genap 40 malam, Allah berfirman langsung kepadanya dan menurunkan wahyu kitab Taurat, yaitu kitab yang berisi hukum-hukum, perintah, dan pedoman hidup bagi Bani Israel. Setelah menerima kitab Taurat, Nabi Musa turun kembali dari bukit membawa lembaran-lembaran wahyu Allah yang berisi petunjuk dan hukum dari Allah. Lembaran ini berisi ajaran tauhid, hukum-hukum sosial dan ibadah, serta peringatan agar Bani Israel tidak menyimpang dari jalan Allah. Namun ketika Nabi Musa kembali kepada Bani Israel, Nabi Musa sangat marah dan sedih hati tatkala ia tiba di tempat dan melihat kaumnya sedang berpesta mengelilingi patung anak sapi emas, menyembahnya dan memuji-mujinya. Dan karena sangat marah dan sedihnya, ia tidak dapat menguasai dirinya. Kepingan-kepingan Taurat dilemparkan berantakan. Nabi Harun yang merupakan saudaranya, dipegang rambut kepalanya ditarik kepadanya, seraya berkata, "Apa yang engkau buat tatkala engkau melihat mereka tersesat dan terkena oleh hasutan dan fitnahan Samiri? Tidakkah engkau mematuhi perintahku dan pesanku ketika aku menyerahkan mereka kepadamu untuk engkau pimpin? Tidakkah engkau berdaya melawan hasutan Samiri dengan memberi petunjuk dan penerangan kepada mereka? Dan mengapa engkau tidak cepat memadamkan api kemurtadan ini sebelum menjadi besar begini?" Nabi Harun berkata menanggapi teguran Nabi Musa, "Hai anak ibuku, janganlah engkau memegang janggut dan rambut kepalaku, menarik-narikku. Aku telah berusaha memberi nasihat dan teguran kepada mereka, namun mereka tidak mengindahkan kata-kataku. Mereka menganggapkan aku lemah dan mengancam akan menghabisiku. Aku khawatir jika aku menggunakan sikap dan tindakan yang keras, akan terjadi perpecahan dan permusuhan di antara sesama kita, yang mana akan menjadikan engkau lebih marah dan sedih. Lepaskanlah aku dan janganlah membuatkan musuh-musuhku bergembira melihat perlakuanmu terhadap diriku. Janganlah disamakan aku dengan orang-orang yang zalim." Setelah mereda rasa jengkel dan sedihnya dan memperoleh kembali ketenangannya, berkatalah Nabi Musa kepada Samiri, orang munafik yang menjadi biang keladi dari kekacauan dan kesesatan itu, "Wahai Samiri, apakah yang mendorongmu menghasut dan menyesatkan kaumku sehingga mereka kembali menjadi murtad menyembah patung yang engkau buatkan dari emas itu?" Samiri menjawab, "Aku telah melihat sesuatu yang mereka tidak melihatnya. Aku telah melihat kuda malaikat Jibril. Aku mengambil segenggam tanah bekas jejak telapak kakinya itu. Lalu aku lemparkannya ke dalam emas yang mencair di atas api.
dan terjadilah patung anak lembu yang dapat menguak, mengeluarkan suara sebagaimana anak lembu biasa. Demikianlah hawa nafsuku membujukku untuk berbuat itu. Berkatalah Nabi Musa kepada Samiri, pergilah engkau dan jauhilah pergaulan manusia, sebab karena perbuatan kamu itu engkau harus dikucilkan. Jika disentuh atau menyentuh seseorang, ia akan menderita sakit demam panas. Ini adalah ganjaranmu di dunia, sedang di akhirat nerakalah akan menjadi tempatmu. Dan Tuhanmu yang engkau buat dan sembah ini, kami akan bakar dan membuangnya ke dalam laut. Kemudian berpalinglah Nabi Musa kepada kaumnya berkata, hai kaumku, alangkah buruknya perbuatan yang kamu telah kerjakan setelah kepergianku. Apakah engkau hendak mendahului janji Tuhanmu? Bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu janji yang baik berupa kitab suci? Ataukah engkau menghendaki kemurkaan Tuhan menimpa atas dirimu karena perbuatanmu yang buruk itu dan pelanggaranmu terhadap perintah-perintah dan ajaran-ajaranku? Kaum Nabi Musa menjawab, kami tidak sesekali melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Akan tetapi kami disuruh membawa beban perhiasan yang berat kepunyaan orang Mesir, yang atas anjuran Samiri kami lemparkan ke dalam api yang sedang menyala. Kemudian perhiasan-perhiasan yang kami lemparkan itu menjelma menjadi patung anak sapi yang bersuara, sehingga dapat menyilaukan mata kepala kami dan menggoyahkan iman yang sudah tertanam di dalam dada kami. Akhirnya kaum Bani Israel itu sadar atas kesalahannya dan mengakui bahwa mereka telah disesatkan oleh setan dan memohon ampun dan rahmat kepada Allah agar selanjutnya melindungi mereka dari godaan setan dan iblis yang akan merugikan mereka di dunia dan akhirat. Demikian pula Nabi Musa beristighfar memohon ampun baginya dan bagi Nabi Harun saudaranya setelah ternyata bahwa ia tidak melalaikan tugasnya sebagai wakil Nabi Musa dalam menghadapi krisis iman yang dialami oleh kaumnya. Cara bertaubat Bani Israel adalah dengan menghabisi diri mereka sendiri. Golongan yang tidak menyembah patung diberikan pedang untuk menghabisi orang-orang yang telah menyembah patung. Mereka pun tak tega untuk melakukan itu kepada sesama mereka. Akhirnya Allah meliputi mereka dengan kabut atau semacam kegelapan, sehingga mereka dapat menghabisi sebagian yang lain tanpa melihat siapa yang ia habisi. Prosesi taubat itu terus berlanjut hingga dikisahkan bahwa sekitar 70.000 orang dari Bani Israel meninggal ketika itu. Tidak semua yang berbuat kesyirikan meninggal, melainkan ada sebagian dari mereka yang masih hidup saat prosesi taubat telah usai. Setelah suasana menjadi tenang kembali, kepingan-kepingan Taurat yang bertaburan sudah dikumpulkan dan disusun sebagaimana asalnya. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar membawa sekelompok dari kaumnya menghadap untuk meminta ampun atas dosa mereka menyembah patung anak sapi. 70 orang terbaik dipilih oleh Nabi Musa di antara kaumnya untuk diajak pergi bersama ke Tursina, memenuhi perintah Allah, meminta ampun atas dosa kaumnya. Mereka diperintahkan untuk keperluan itu agar berpuasa, mensucikan diri, pakaian mereka, dan pada waktu yang telah ditentukan, berangkatlah Nabi Musa bersama 70 orang itu menuju ke Bukit Tursina. Sesampainya mereka di Tursina, turunlah awan yang tebal meliputi seluruh bukit. Kemudian masuklah Nabi Musa diikuti para pengikutnya ke dalam awan gelap itu dan segera mereka bersujud. Dan sementara bersujud terdengarlah oleh 70 orang itu percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya. Pada saat itu timbullah dalam hati mereka keinginan untuk melihat zat Allah dengan mata kepala mereka. Setelah mendengar percakapannya dengan telinga, maka setelah selesai Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, berkatalah mereka kepada Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Dan sebagai jawaban atas keinginan mereka yang menunjukkan keingkaran dan ketakaburan itu, Allah seketika itu juga mengirimkan petir yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa merasa sedih melihat nasib fatal yang menimpa kelompok 70 orang yang merupakan orang-orang yang terbaik di antara kaumnya. Ia berseru memohon kepada Allah agar diampuni dosa mereka seraya berkata, wahai Tuhanku, aku telah pergi ke Tursina dengan 70 orang yang terbaik di antara kaumku. Kemudian aku akan kembali seorang diri. Pasti kaumku tidak akan mempercayaiku. Ampunilah dosa mereka, wahai Tuhanku, dan kembalilah kepada mereka nikmat hidup yang Engkau telah cabut sebagai pembalasan atas keinginan dan permintaan mereka yang durhaka itu. Allah memperkenankan doa Nabi Musa dan permohonannya dengan dihidupkan kembali kelompok 70 orang itu.
Maka bangunlah mereka seakan-akan orang yang baru sadar dari pingsannya. Kemudian pada kesempatan itu, Nabi Musa mengambil janji dari mereka bahwa mereka akan berpegang teguh kepada kitab Taurat sebagai pedoman hidup mereka, serta senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Tidak kurang-kurang karunia Allah yang diberikan kepada kaum Bani Israel. Mereka telah dibebaskan dari kekuasaan Firaun yang kejam yang telah menindas mereka berabad-abad lamanya. Telah diperlihatkan kepada mereka bagaimana Allah telah membinasakan Firaun, musuh mereka tenggelam di laut. Kemudian tatkala mereka berada di tengah-tengah padang pasir yang kering dan tandus, Allah telah memancarkan air dari sebuah batu dan menurunkan hidangan makanan mana dan salwa bagi keperluan mereka. Di samping itu, Allah mengutuskan beberapa orang rasul dan nabi dari kalangan mereka sendiri untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada mereka. Akan tetapi dari sekian banyaknya karunia dan nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, tidaklah mengubah sifat-sifat mereka yang tidak mengenal syukur, berkeras kepala dan selalu membangkang terhadap perintah Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Demikianlah tatkala Allah mewahyukan perintahnya kepada Nabi Musa untuk memimpin kaumnya pergi ke Palestina, tempat suci yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menjadi tempat tinggal anak cucunya. Mereka membangkang dan enggan melaksanakan perintah itu. Alasan penolakan mereka ialah karena mereka harus menghadapi suku Kanaan yang menurut anggapan mereka adalah orang-orang yang kuat dan perkasa yang tidak dapat dikalahkan dan diusir dengan aduan kekuatan. Mereka tidak mempercayai janji Allah melalui Nabi Musa bahwa dengan pertolongannya mereka akan dapat mengusir suku Kanaan dari kota Ariha untuk dijadikan tempat pemukiman mereka selama-lamanya. Berkatalah mereka tanpa malu kepada Nabi Musa, "Hai Musa, kami tidak akan memasuki Ariha sebelum orang-orang suku Kanaan itu keluar. Kami tidak berdaya menghadapi mereka dengan kekuatan fisik karena mereka telah terkenal sebagai orang-orang yang kuat dan perkasa. Pergilah engkau beserta Tuhanmu memerangi dan mengusir orang-orang suku Kanaan itu, dan tinggalkanlah kami di sini sambil menanti hasil perjuanganmu." Seketika Nabi Musa marah melihat sikap kaumnya yang pengecut itu yang tidak mau berjuang demi mendapat tempat pemukiman, tetapi ingin memperolehnya secara hadiah atau melalui mukjizat sebagaimana mereka telah mengalaminya dan banyak peristiwa. Dan yang menyedihkan hati Musa ialah kata-kata ejekan mereka yang menandakan bahwa dada mereka masih belum bersih dari benih kufur dan syirik kepada Allah. Dalam keadaan marah, setelah mengetahui bahwa tiada seorang dari kaumnya yang akan mendampinginya melaksanakan perintah Allah itu, berdoalah Nabi Musa kepada Allah, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai selain diriku dan diri saudaraku Harun. Maka pisahkanlah kami dari orang-orang yang fasik yang mengingkari nikmat dan karunia-Mu, sebagaimana hukuman bagi Bani Israel yang telah menolak perintah Allah memasuki Palestina. Allah mengharamkan negeri itu atas mereka selama 40 tahun, dan selama itu mereka akan mengembara berkeliaran di atas bumi Allah tanpa mempunyai tempat mukim yang tetap. Mereka hidup dalam kebingungan sampai musnahlah mereka semuanya, dan datang menyusul generasi baru yang akan mewarisi negeri yang suci itu sebagaimana yang telah disanggupkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam." Kisah umat Nabi Musa menjadi cermin bagi kita semua bahwa melihat mukjizat saja tak cukup jika hati tetap keras dan lisan enggan bersyukur. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka, mudah lupa, cepat membangkang, dan lalai dari nikmat Allah yang begitu banyak. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar channel ini bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif Islami yang menguatkan iman dan menambah ilmu. Terima kasih atas dukungannya. Semoga Allah memberkahi kita semua.